Namaku Geraldo. Awalnya aku berasal dari Bekasi, kemudian saat SMA aku pindah ke Tangerang, dan sekarang aku kuliah di University of Sydney di Sydney, Australia. Aku mengambil program studi Electrical Engineering atau Teknik Elektro, dan baru saja selesai semester 3, akan masuk semester 4 di akhir Februari. Sebelum kamu pergi ke luar negeri buat studi, apakah punya ekspektasi terhadap culture atau budaya di sana? Misalnya kayak hidup lebih mandiri atau seperti apa? Tentu di sana semakin mandiri ya, dan ekspektasi pertama kali ke sana itu semuanya itu sangat barat, seperti Amerika atau Inggris atau negara Eropa lainnya, karena mereka banyak pengaruh dari Inggris. Tapi ternyata pas sampai di sana isinya orang Cina semua, ngomongnya bahasa Mandarin, dan belajar bahasa Inggris itu rasanya cuma kepakai di kampus saja. Ada nggak sih begitu kamu sampai sana tuh ada yang agak aneh, nggak nyaman gitu, beda sama waktu di Indo mungkin? Ya tentu di sana semuanya berbeda jauh dengan Indonesia. Di sana makanannya sehat-sehat semua, garamnya sedikit. Meskipun ada pilihan untuk silakan tambahin garam sendiri, itu bisa. Selain itu toiletnya pun juga aneh. Tidak ada tembakan air, itu bidet namanya, tidak ada. Semuanya pakai tisu toilet. Kemudian airnya pun hemat-hemat banget, karena di sana air itu mahal dan sesuai bendungannya penuh atau tidak. Jadi kalau lagi kering-keringnya tuh ya, air itu mahal sekali. Jadi semuanya berlomba untuk hemat-hemat air. Dan di sana listrik pun juga mahal, sampai jalanan itu pelit banget lampu jalan. Kamu ada nggak sih makanan, gaya hidup dan norma sosial yang membutuhkan waktu untuk kamu terima dengan diri kamu sendiri? Kalau makanan itu tempat makan rata-rata tutup jam 8 malam, dan hari Minggu itu rata-rata tutup semua restoran, karena di sana harus bayar double untuk orang yang kerja di hari Minggu. Jadi banyakkan toko memilih untuk tutup. Kemudian makanan di sana ya itu dia, terlalu sehat sampai kurang rasa. Jauh lebih gurih makanan Indonesia. Kemudian yang berbeda lagi dengan di Indonesia, kalau kita ngekos, kita bayar sewa itu tiap minggu, bukan tiap bulan. Jadi uang yang keluar itu lebih banyak, karena ada beberapa bulan yang minggunya itu ada 5, dan itu dan minggu kelima itu juga ikut dihitung. Aku sedikit kepo nih, karena kan tentu Indonesia dan Australia kan memiliki banyak perbedaan gitu ya. Nah, pernah nggak sih kamu itu ngerasa salah paham gitu dengan perbedaan budaya? Kalau pernah, mungkin boleh sedikit diceritain. Ya, pertama kali sampai saat di airport itu akan sangat beda sekali dengan di Indonesia. Dimana kalau di Indonesia dan tetangga-tetangga kita seperti Singapura, kita sudah mulai bisa masuk auto gate. Tapi kalau di sana, orang Indonesia itu spesial, disuruh, woi, kesana. Kita dikasih jalur paling ujung yang masih pakai orang. Jadi itu mereka cuma sediain 2 orang, dan yang dari Indonesia itu 2 pesawat, Garuda sama Qantas datang berbarengan. Wah, numpuk deh orang Indonesia. Terus selain itu di sana pas mau naik kereta di mall, eskalator itu kita harus berdiri di sebelah kiri dan memberikan jalan untuk orang yang buru-buru di sebelah kanan. Jadi sering bakal ada orang, kalau kita lupa kita berdiri di kanan, bakal diteriakin tuh kita dari belakang, dikagetin. Ada nggak sih Ger, selama di sana culture shock yang buat kamu bisa jadi pelajaran gitu, supaya tidak terulang, atau mungkin bisa buat adaptasi kamu hidup di sana? Well, dengan pengalaman-pengalaman di sana, di Australia itu jadi lebih tepat waktu, lebih mandiri, kita nggak ada lagi telat-telat gitu.
semuanya itu di timing, dikasih alarm lah atau dikasih pengingat supaya kita tahu kapan harus bangun, kapan harus gerak, kapan harus jalan keluar. Terutama di mana sebagai mahasiswa di kota, beli mobil itu sangatlah disayangkan karena pertama parkir mahal, mobilnya sih murah, parkirnya mahal, terus asuransi mahal, dan pajak setiap tahun atau bukan tiap tahun itu mahal. Jadi di sana harus jalan. Ya, hal lain yang dipelajari itu untuk selalu sehat supaya jalannya cepat. Jadi nggak terlambat masuk kelas. Kembali lagi ke aku. Ada nggak sih kebiasaan atau nilai dari budaya di Australia yang pengen banget kamu bisa terapin di Indonesia? Oke, tentu budaya tepat waktu ya, karena orang Indonesia itu sering ngaret, kita sering telat, ataupun kalau di sana itu orang-orang terbiasa untuk tidak telat karena mereka digaji sesuai dengan jam mereka kerja, kapan mereka masuk, kapan mereka keluar. Jadi mereka lebih prepare untuk datang tepat waktu dan juga pulang tepat waktu. Tetapi mereka sama seperti orang Indonesia, tetap ada yang namanya gosip kantor gitu, chatting, saling ngobrol dengan sesama pekerja di kantor itu masih tetap ada. Jadi mereka juga memiliki suatu hubungan komunikasi di kantor, walaupun mereka itu selalu tepat waktu masuk dan keluar dari kantor. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan tambahan dari aku. Mungkin kamu bisa kasih kita saran kalau misalnya kita mau ke Australia gitu kan, apa sih saran dari kamu untuk kita-kita atau orang lain yang mungkin nanti akan menghadapi culture shock di Australia kayak gitu? Ya, di Australia itu selain makanan yang aneh, bukan aneh sih, terlalu sehat, toilet yang hemat air, kemudian rumah itu bayar, sewa itu bayar tiap minggu. Kita juga harus bisa membiasakan diri bahwa air keran bisa diminum, pas balik ke Indonesia jangan salah minum, sebelum pergi dari Indonesia nikmati makanannya. Terus di Australia itu setiap negara bagian ada perbedaan peraturan, walaupun culture-nya sama, tapi bagaimana mereka menjalankan culture itu akan sedikit berbeda di tiap negara bagian. Tapi satu hal yang sama di semua Australia itu nggak ada namanya Pak Bu, semuanya langsung panggil nama depan. Jadi bahkan sepuh di universitas pun kita panggil dengan nama depan. Yes. Oke, Geraldo, makasih untuk jawaban-jawabannya. Semoga melalui jawaban kamu kita juga bisa dapat insight nih dari kehidupan kamu selama di Australia. Mungkin kita juga ada yang jadi terinspirasi untuk mau ke sana juga. Oh ya, ini satu pertanyaan terakhir tadi mungkin lupa kamu sebutin di latar belakang. Kamu ke Australia itu memang karena ada orang tua yang membiayai atau karena beasiswa? Aku ke Australia itu dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui program Beasiswa Indonesia Maju yang dikepalai oleh program Beasiswa Pendidikan Indonesia yang mengatur itu salah satu bagian dari Kemendikti Ristek, dan sumber dananya itu dari dana abadi LPDP dari investor negara kita. Jadi kita sudah selesai dengan wawancaranya. Terima kasih Geraldo, terima kasih teman-teman semua udah menghadiri wawancara pada hari ini.